Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha la yaumin ahlati wad din. Ashabul fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, hadratul mustasyarin, hadratul asai syuriyah, akhil azizul karim, Yai Haji Dr. Andes Alvin Junaidi MBA. Ini sahabat saya, sama-sama pemeran PBNU. Yai Haji Fatur Rahman, Yai Haji Kiai Muzamil, walhasil min dzurriyyatil marhum al-maghfurlah Mbah Misbah Al-Mukarram Kiai Hador dari Makkah nih, Mbah Hador dari Makkah, Akhil Aziz anggota DPR RI dari Golkar, Kiai Haji Mujibur Rahman, nyari lagi, Golkar lagi, wilayah kiamat istiqomah. Rekan-rekan pengurus Badan Otonom NU, Ansor Fatah Muslimat PBNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati Ajul Hudur. Sahabat kita Pak Yazima, beli, ini orang Jepang, beli Pak Yazima, berdiri. Siapa sih Yazima? Ini sahabatnya Pak Arifin, sahabatnya sahabat saya juga. Sudah 3 kali saya menghadiri ini. Alhamdulillah situasi kondisi masih pancet, ya, pada kita masih asri. Para pejabat pemerintah yang hadir dari kabupaten, dari Basnas, kepolisian, TNI, KUA, menang. Kepada setengah kerja, walhasil para pejabat pemerintah. Dr. Hanif, mantan ketua NU. Ternyata kita ini kaya. Ayo berbunyi. Nahnul Augniya. Kita ini kaya. Luar biasa. Pertama, ladaina tarawatul ijtimaiyah. Kita ini sangat kaya dengan sosial kapital. Panjenengan juga memiliki ribuan orang dari undangan, buat diundang, buat dijemput, buat dibayar, buat diintimidasi, tapi kok samirawu. Ini merupakan keistimewaan kita. Orang lain nggak punya ini kayak gini. Ormas lain atau kelompok lain buat juga ada. Hanya di kita jaringan pesantren Nahdlatul Ulama, modal yang sangat luar biasa, sosial kapital. Kalau dimanage dengan benar, Pak Arifin misalkan, kalau ditanzim dengan benar, akan menjadi kekuatan sosial yang berwibawa, ditakuti, disegani oleh kelompok lain. Kalau dimanage dengan benar. Bayangkan santri Ittihad mriki saumpama 1000 saumpama. Ngitung orang tuanya, ayah dan ibu 3000 berarti. Gak ada mertua, ayah dan ibu, itu berapa itu?
Dan istrinya ayah dan ibu. Berapa itu? 9.000 sudah. Belum kakak dan adiknya misalkan kegowo, termanage dengan baik, menjadi kekayaan yang luar biasa. Kekayaan apa? Sosial. Harus dipelihara, harus diopeni, dan harus dikawal, dirawat. Jangan sampai kekayaan sosial kita merosot. Jangan sampai rugi. Apalagi sampai bubar, seumpama. Insya Allah betul bakal hal di pelosok puluhan ribu orang, hal di mana-mana, hal buntar ribuan orang, hal Sultan Raja Demak, Raja Fatah, berapa orang yang kumpul. Sultan Bonang, Sunan Bonang, Pulau Sentrama ya, buatan umat lapangan. Merupakan sosial kapital yang luar biasa. Kita punya banyak teman. Gimana? Kau ceritakan lagi? Alhamdulillah. Yang kedua, kita kaya dengan ladainya sarawat thaqafiyah. Kita punya kekayaan budaya, peradaban. Ya Allah, luar biasa kita ini. Kelompok lain nggak punya. Kita punya kutubut turah yang masih dipertahankan. Di sini Bukhari Muslim, Tengger Pulau Cirebon Kempet Alfiyat Ibn Malik. Beliau artinya saya bawa Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kalau ini pada beliau ngaji Tengger Mahrus, Ba'da Subuh, Mughni Labib, angel-angel kita tahu. Karangan Al-Ansari, Abdul Malik Al-Ansari, Ba'da Duhur, Kemputul Juman, Lataful Syarat. Yang memang kecil menawar, kita kedua. Ba'da Asar, Baitul Usul, Ba'da Isya, Fathul Wahab, Kiai Mahfuz. Tapi nggak ada yang khatam. Tetap berpemilu 71 orang khatam. Harus dipertahankan budaya kita. Kalau tidak ada yang baca Fathul Mu'in, kalau pesantren tidak baca Fathul Mu'in, pasti tidak akan ada yang baca Fathul Mu'in. Kalau pesantren tidak baca Bukhari Muslim, nggak ada siapapun dimanapun mau baca Bukhari Muslim. Paling kutipan 1-2. Namanya sarjana tafsir YIN itu. Indonesia doktorannya. Jasa doktor tafsir itu bukan tafsir awal akhir, macam surat Hud. Jadi yang senyatanya sarjana surat Hud. Kita di pesantren baca kitab min awal ilal akhir, bila bidaya nihaya. Kuliah DE itu jurusan tafsir hanya khatam surat Hud. Jurusan hadis kemarin 20 hadis pada betul waktu Bukhari Muslim baca ya ini. Paham betul? Paham betul? Nah ini harus kita pertahankan. Imam Bukhari sejak umur 9 tahun sudah mulai hafal hadis. Waktu kecil buta, ibunya selalu berdoa, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah anakmu besok melek. Karena doamu yang sangat terus-menerus, tangisanmu yang terus-menerus didengar oleh Allah. Besoknya melek, mulai berkecimpung mendalami hadis, menghafal hadis sejak umur 10 tahun. Umur 16 tahun sudah sekian ribu hadis hafal. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazi, lahir di Uzbekistan tahun 194 Hijriah lahirnya, tahun 194, wafat tahun 256 Hijriah, bermadzhab Syafi'i.
Jangan dikira kitabnya pesantren nggak relevan. Ada yang ngomong kitab kuning, kitab pesantren sudah nggak berguna, dibaca sudah nggak nyambung dengan kebutuhan tantangan zaman sekarang. Ada yang bilang gitu. Saya jawab, alah karena ente nggak bisa baca, udah gampang. Karena ente nggak bisa. Kalau saya bisa baca, sangat nyambung untuk sangat bisa menjadi jawab tantangan zaman sekarang ini. Saya contohkan Fathul Mu'in. Faslun bil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba saya artikan nyambung betul kalau zaman saat ini. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, harus dijalankan marrotan fi kulli am. Tiap tahun harus ada program jihad. Apa itu? Yang pertama, bukan bom, bukan bunuh diri, bukan. Itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab Al-Talibin, itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Apa artinya mengajak masyarakat beriman kepada Allah? Artinya mengajak masyarakat agar mampu membuktikan tauhid wujudillah wa tauhidih dengan hujah argumentasi yang ilmiah baik tekstual maupun rasional. Paham betul? Betul kalau sarjana ini. Mari kita buktikan bahwa Allah itu ada. Satu, dengan apa? Argumentasi. Nakliyah nakliyah Allah tuh nakliyah. Si nakliyah. Menurut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang wafat tahun 324, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya sifat wajib berapa? 20. Nomor satu sifat Allah. Nomor satu sifat wujud. Wonten di Quran. Ayo betul aja di Quran. Inna Allah wujud, betul. Sami'un basirun, betul. Bi kulli syai'in alim, betul. Ala kulli syai'in qadir, betul. Hayyun qayyum, sifat hayah, betul. Tapi sifat wujud wonten di Quran. Oh, jadi nanti baca ayat Inna Allah wujud. Nanti apa tahu baca Quran? Pertama baca Quran ya. Masalah dulu falamna salifamna ayat kursi tahlil berkat. Kalau kita baca Quran bolak-balik tidak akan kita jumpai redaksi yang eksplisit Inna Allah wujud, betul-betul. Tapi Imam Ash'ari, istihadnya Imam Ash'ari menetapkan justru sifat nomor satu ada sifat wujud. Kenapa itu? Kenapa Imam Syekh berani begitu? Karena menurut beliau sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham Allah betul dengan Allah. Ayo, ayo. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada.
Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Kalau saya terangkan baru paham nanti. Ada domir, pronoun, kata ganti. Ada 3 kan? Domir. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silakan dipakai, silakan. Anak Said, anak Khalid, anak Abu Bakar, anak Husain, anak Maryam, anak Fatimah. Silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa itu? Allah. Bukan aku Said kan? Bukan? Bukan Khalid, bukan Hasan, bukan Abu Bakar, bukan kan? Aku siapa itu? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali Aku. paham betul? Kecuali aku. Tidak aku kecuali aku. Tidak ada aku Ahmad, aku Khalid, aku Abu Bakar, seluruh kami mati kami wis. Tinggal aku. Maka yang sebenar-benarnya ada adalah paham betul? Tunggu pahamnya terus semakin tebal imannya bobo. Penampilan Quran sama kemudian itu supaya tebal iman kita. Berargumentasi. Yang kedua anta. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Maryam, engkau Zainab, mati kabeh bakal. Kecuali anta satu mati. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta. Anta siapa ini? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau, yang lain suatu kami tidak engkau. Engkau satu yang mati. Terakhir dia Ahmad, dia Husain, dia Abu Bakar, dia Zainab, mati kabeh kecuali dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham betul? Jadi sesungguhnya hakikatnya aku siapa? Sebenar-benar aku siapa? Sebenar-benar engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini pinjam. Aku Said, engkau Khalid, pinjam itu. Berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab dong. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. So perlu mau dipokoknya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Paham betul? Jadi jihad yang pertama adalah mengajak masyarakat betul-betul tauhid dengan Allah, yaitu hujjah naqliyatan au aqliyah, berdasarkan hujjah argumentasi rasional atau tekstual. Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Jihad yang kedua adalah menjalankan syariat Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, Quran, menamaikan syariat Allah. Jihad yang berkali. Pidato sampai berbusa-busa pecah jihad dan dia sering gak sholat. Ada di Jakarta, saya nggak ada. Pidato jual, ngomongin mungkar, sholatnya saya enggak dia. Mau coba tentang selama enak, bocor tolong dari Quran, salah kabeh tadi gitu. Misi akan jelas, belum NU jelas, yakin orang NU itu. Kalau orang NU, kalau nggak bisa, nggak akan berani. Nah, rasul dia orang iso, orang bakal dalil. Si dulu NU orang iso tapi dalil salah kabeh.
Yang nomor 3, syariat Islam juga harus kita amalkan dengan mengetahui syarat dan rukunnya. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Kalau memang terpaksa kita membela diri, mempertahankan hak kita, ayo kita angkat senjata. Itu juga jihad. Jadi perang itu salah satu dari jihad, bukan satu jihad perang itu. Itu pun kalau terpaksa kita diserang, ya kita siap. Dikira perintah perang itu umum, seperti perintah sholat. Tiap saat ada sholat, ada yang baca perintah waqatil ladzina kafaru, bom setiap saat. Lagi ada robbani apal Quran, misalnya apal Quran, bulan robbani dipakai ini, angkat Amerika kafir. Afghanistan 100% Muslim, tapi akhlaknya morak-marik, budayanya hancur morak-marik. Perang sudah sampai sekarang. Orang bersahabat nembak pakai ini, kenapa? Wadah nembak haram. Oh, jadi nembak haram, mata ini kalau dikira akhlak seperti itu. Afghanistan. Alhamdulillah. Nomor 4. Jihad nomor 4 adalah kata ini, kita kuning ini. Wadaf mudharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Kiainya maknanya, kiainya ini ngaji maknanya. Wadaf mudhar maksumin, nolak kemelaratan wong kang direksa. Punya gini, nolak kemelaratan wong kang ngeten kiai sing gampang ngomong maknanya ngeten. Wadaf mudhar maksumin, memberi perlindungan kepada orang yang baik-baik. Artinya memberi perlindungan kepada warga negara yang baik-baik. Musliman kana awal muslim, muslim atau non muslim, asal mereka orang baik-baik, bukan copet, bukan maling, bukan peredaran narkoba, bukan bos pijet, bukan, harus diberi perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, cukup pangan, cukup, dan pangannya yang bergizi dengan harga murah. Beras sekarang, aku mau sekarang berasnya mahal, berarti pemerintah dosa. Bahan pokok, minyak goreng, lagi gula mahal, pemerintah dosa itu mas. Nah, perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, Pak Mujib, dosa nih. Pemerintah wajib memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, muslim atau non-muslim. Harga pangan yang murah, yang terjangkau. Kalau harga pangan mahal, banyak orang yang tidak mampu beli bahan pangan, dosa. Nomor 1, bupati, wali kota, atau gubernur, presiden. Nomor 2, ketua DPR. Nomor 3, Kapolres. Nomor 14, ketua NU. Ketua juga PNU. Dosa juga PNU ketua nomor 14. Monggo, mari kita perbaiki gizi kita. Sarapan jangan bolak-balik ikan asin. Ojo bolak-balik ikan asin terus ganti susu, jahe, madu. Nah, cerdas salah itu. Anak cerdas bakal itu. Makan siang apa? Daging, ayam, sayur mayur, sayur-sayuran. Bisa makan itu. Jadi dengan anak ini semai terus betul. Ampasnya rokok, kelapa sudah diperes, sarinya emas. Kasih mecin, kasih garam, dipakan dia dan tutup, jeder saya bakal itu. Oke, jangan saya jangan yang baik. Oh, wal iskari dan rumah yang layak. Punya anak 2, kamarnya 2, 3 dengan milik kita sendiri. Kalau punya anak 2, rumah harus minimal 3 kamar. Untuk kita orang tua, anak satu-satu. Apalagi anaknya laki dan perempuan, nggak boleh tidur bareng. Kalau sudah bisa, paham betul?
omah satu kamar, tidur, sholat, makan, nomor tamu, namun ayo kita bangun rumah yang baik-baik. Wali usai dan pakaian. Imam Abdul Hasan Asyadili. Biarkan aku biarkan. Pakaiannya tiap hari ganti, harganya mahal. Tiap hari pakainya jas, Waldorf Mill, made England, semeter 17 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta. Sepatunya Hermes, 22 juta setengah. Kacamata Cartier, 45 juta. Ikat pinggangnya Belly, 7 juta. Masya Allah. Minyak wanginya Bonain, anak sentakon, ono sentakon, rumahnya villa, kendaraannya kereta dua kuda. Artinya apa? Ya Mercy atau apa lah. Orang Depuksio, Germanius, ono sentakon, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub. Salah satu wali kutub Abu Bajilani, Abdul Syadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi, wali kutub sekawan itu. Pada waliullah, wali kutub, gak ada Haji Nasr, gak ada Haji Bahar, komentaren, penampilan mewah. Terus dia, kayak lain boten. Tapi yang kayak mikir, sandal ini, saya macam gajah duduk, baju kokorongan belum ganti, kokain sampul coklat. Tasnya itu bukan merek Ecwan, Dersi atau Samsuan segala. Kalau kita kan orang tulisnya pojok Musyamas ulama Kabupaten Semarang. Minyak wanginya misik 500.000 gram. Apa jawabnya Syekh? Tenang ya, betul. Apa jawab Syekh Hasan Asyadili? Nah, libasi yakul, pakaianmu sintaan gue bisa ngomong. Ngomong dia, ayuhan nas al-wali fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau kiai yang ngumpul nih wow niku pakaiannya ngomongnya dan ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Paham betul? Tenang. Jadi mulai besok kiai harus mewah. Jangan kalah dengan konglomerat. Itu paham betul kiai pasti harus kaya. Ya Allah, kalau di Iran itu ayatullah kaya. Iran ayatullah itu mobilnya Cadillac, Caprice, BMW, makan di bintang 5, asal bintang 5. Itu kiai-kiai itu. Kiai-kiainya bukan pengusaha bukan. Ayo kita mulai besok kiai harus penampilannya keren supaya salaman kalau gubernur, kalau pangdam, kalau kapolda jengah mukanya macam gitu. Paham betul? Jangan sekali bawa proposal. Waktu Kanjeng Muhammad SAW Mi'raj itu nanti itu pulang Arab. Ningali ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Ternyata mukanya nggak ada dagingnya, mukanya kropos, bolong. Kan saya tahu ke malaikat Jibril, man gue ya Jibril sopan, gede dulu tapi mukanya bolong. Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Saya itu minta-minta. Monggo mulai sekarang kiai harus kaya. Paham betul? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biar ibu. Orang Baghdad. Ziarah datang Mesir ke kuburan Imam Syafi'i. Di Dusun Fustat, Kairo. Sampai di sana berziarah, ningali masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat. Orang di rumah. Tinggal Syekh Abdul Qadir Jilani cepat beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk fuqara ahli penduduk kuburan Syafi'i jadi rumah sampai saat ini Pak sampai sekarang
Rusun, orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau semua tulisannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kaya Roman. Panjir wali itu dengan ada buatan pelit pisan. Gua udah gini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ojo ngantek, jangan sampai panjenengan wafat meninggalkan anak cucu melarat. Ayo kita usahakan kudu-kudu aku mati anak-anakku semapan-mapan. Di rumah kabeh, di mobil kabeh, di duit akeh kabeh. Kalau sampai meninggalkan anak cucu melarat, dosa. Betul. Jadi kaya itu harus wajib melarat? Jawab, kaya wajib melarat? Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan Indonesia, nikel, batu bara, boksit, mending, biji besi, tembaga, emas, berlian, gas, minyak untuk hamba-hamba yang soleh. Panjenengan gak nikel betul, gak ada tambang batu bara betul, gak ada perusahaan gas betul semua betul, dosa itu. Ternyata orang kaya 50 orang kaya di Indonesia ini nomor 1. Siapa? Nomor saja Pak. Budi Hartono yang punya Robo Jarum BCA. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 500 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung Islam Bertanjung yang punya Pak Mega. Nomor 30 Somo Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari orang Poncol gak ada yang namanya Dulkanan, Madrais, Jumadi, Solikin, betul-betul. Pada pesannya Al-Quran apa? Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan yang soleh. Nah kita nggak punya dosa itu. Maka yang paling baik sebenarnya Pak Mujib, tambang itu dikelola oleh negara. Swasta itu mengelola turunannya. Tambang timah, dari sendok, dari piring, dari robot, swasta. Tapi tambangnya punya pemerintah. Gas, minyak punya pemerintah tambangnya. Tapi nanti jadi oli, jadi pelumas, jadi itu swasta. Nikel punya pemerintah, jadi aki swasta. Dari punya berhenti kan dulu. Kalau sekarang enggak, enak banget punya tambang itu. Ada punya tambang sampai 5 juta hektar. Solikin orang 2 meter pun. Ada yang punya nikel, batu bara, kaya raya, tinggal ngeduit dok, enggak. Dijual mentah-mentah. Anak cucu kita nggak bakal koma. Anak cucu kita nggak kebagian. Betul. Oleh karena itu kita melek, ayo kita melek. Bangun masjid karo duit, mau pesantren karo duit, pesantren anak pondok duit. Lu haji menyempurnakan rukun Islam kalau ada orang dua orang, ada B, podo rajin sholatnya, podo rajin maca Quran, podo alumni atihad. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya haji tiap tahun, umroh tiap bulan, jarang banget Syekh Abdul Jilani, jarang Surya Syekh bin Arabi, jarang Muslim Syafi'i, jarang Maroko Syekh Tijani, jarang Turki Syekh Abdul Amin Ansari. Semarat
Yang kaya bangun masjid, bangun madrasah, bangun rumah sakit, nyantuni anak miskin, anak fakir miskin, yatim piatu. Yang melarat, yang kaya sedekah, jariyah, infak, hibah, wakaf, nadar. Yang melarat, si nombor ya. Oleh karena itu, kaya lebih baik daripada melarat. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Bahasim Asy'ari cukup kaya, Kiai Wahab cukup kaya. Kiai Wahab itu muter-muter tahun 30-an menyebarkan NU sampai ke Palembang, ketemu kali dengan Kiai Kamil Soleh, Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Betawi Guru Marzuki, Bogor Ajengan Falak Pagentongan, gimana itu? Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, gimana? Pak Kiai Ridwan mana? Pendiri pertama itu Kiai Ridwan Semarang, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Mbah Maksum, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal, Kiai Wahab itu muter-muter tahun 30-an tanpa proposal, duitnya dewe. Paham betul? Dan jenengan dapat cabang proposal, kalau gabungan proposal, bangun himpunan bangunan kantor cabang proposal. Masya Allah, ternyata Pak Jamin ahli proposal, ashab ahli proposal. Kiai Wahab uang sendiri muter-muter itu. Syekh Abdul Hasan Asyadili pengikutnya 6.000 waktu itu. Pengikutnya dijamin dahannya, kebutuhannya, pengikutnya dijamin oleh Abdul Hasan Asyadili. Buat salah dua tuh, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah yang baru waktu tahun 2004. Santrinya 700 termasuk putra-putra Mbah Mun. Semua di situ. Gus Najih sama itu. 700 santrinya dijamin makan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Buatan-buatan Kiai Semarang sama Kiai. Buatan-buatan. Karena itu Kiai harus kaya. Saya Muhammad itu punya perusahaan percetakan buku dengan kitab di Mesir, punya perusahaan hotel Iksan di Madinah, Iksan itu Airo, punya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, orang kaya, dia kaya cukup kaya, santrinya digratiskan, bukan gratis, ditanggung kebutuhannya. Itu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Masya Allah, kapan ya kita lihat kiai kaya raya itu? Paham betul? Ini namanya kita memahami fathul mu'in yang sebenarnya. Wal iskan dan rumah yang bagus, wal isai pakaian yang bagus, watamanid dawai dan harga obat-obatan yang murah. Murah betul harga obat-obatan? Murah betul? Mahal? Dosa pemerintah masih. Mau ditamrid biaya rumah sakit, biaya kesehatan, murah mahal? Dosa pemerintah masih. Jadi yang namanya jihad adalah membangun masyarakat yang beriman, beribadah, berakhlak, cukup sandang, pangan, papan, dan sehat. Namanya jihad itu. Paham betul? Kita bahas tadi, kita apa? Fathul Mu'in karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, India Barat, Provinsi Kerala. Fathul Mu'in itu masa dulu pamer. Dan Muhammad dia orang senang, macam orang semacam. Jadi semua ikut dong. Pengurus NU Suriah terutama harus hafal Fathul Mu'in. Kalau nggak apa mundur aja lah, mundur. Atau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suriah. Ini namanya putu-putu. Kita kaya tidak, nanti kita kaya betul. Kaya dengan warisan putu-putu. Ada lagi? Ada kitab kecil, tipis. Namanya Ja'az Zaidun. Pulang ngaji. Tapi kayaknya seorang seorang. Pulang betul pahamnya setelah sekarang ini pahamnya. Zaidun Tawilul Abiyadu Numaliki
Fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu fatawa fadi asyur makulatun asyur sawa Zaidun utaiman Zaid iku atawin wong dhuwur Al-Abiyadu kulitnya putih Ibnu Malik anaknya Man Malik fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong biyadi sayfun tangan golok lawahu beko akan sopo Zaid ing golok faltawa moko dadi beko apa golok paham betul. Setelah saya paham sekarang ini Masya Allah luar biasa itu kalau kayak ini bisa dapat Zaidun esensi at-tawilu quantity al-abyadu quality Ibnu Malik relasi fi baiti place bil amsi times karena metaki posisi biadi sayfun to have lawa aksi farta waliasi. Ya Allah, ternyata luar biasa artinya kalau dia itu berada di sana. Siapa dia? Dia Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Seperti apa ya? Fisiknya. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya. Kepandiannya atau pencerahannya. Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ada relasi. Kapan Gus Dur itu? Tahun sekian. Apa posnya? Jadi presiden. Dia punya kekuatan apa? To have. Tadi saya cekal borokul. Gus Dur punya kekuatan apa? Kekuatannya PKB. Terus dengan kekuatan itu Gus Dur apa aksinya? Lawahu. Bapak aku coba setting, golok. Seharusnya Gus Dur bertindak apa reaksinya? Fatawa. Mau ke bengkok, mau golok namanya reaksi. Ya Allah, ternyata penting banget nih agar melihat sesuatu dengan objektif. Tidak buat emosional, tidak karena suka atau tidak suka, melihat sesuatu dengan orang objektif. Itu dengan apa namanya? Kategori 10. Apa namanya? Makulatul asyarah. Donggo sakya ini bisa seperti ini. Itu turah takofiyah. Satu lagi, kita kaya betul? Kaya tidak? Kaya dengan apa? Ladaina karawatun hadariyah. Kita punya budaya yang orang lain tidak punya. Berjanji, debat, manakib. Pertanyaan kita itu, orang lain punya itu. Orang lain punya tidak. Berjanji punya siapa? NU kita. Lalu punya siapa? Kita. Debat punya siapa? Simtud Duror, Burda, manakib. Punya siapa? Talqin. Punya siapa? Orang lain tidak punya. Hanya kita yang punya. Maka pengurus Surya NU kudu apal berjanji. Nyora apa mundur? Nyora Surya NU mau coba berjanji buat apa? Oh jadi apa Ben? Mulai gojek. Kalau senjata mulai. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Nyora kiai khutbah masih ngocok. Oh jadi gimana? Nah, apa bedanya kiai? Luar Ittihad dengan boyok pelosok kalau SAG apa bedanya? Kalau khutbah masih ngocok, apa bedanya kiai kalau SAG sadana alam? Kiai khutbah apa? Khutbah nikah, talqin, tahlil, manakib, khutbah gerhana, apal? Mau tuh kiai? Berjanji apal? Wa amma qaifatu sakifan falam yuksidu bil ijabati qira wa raw bisufaha wal abid fasambu bi asnatul badiyah wa raw bil hijabati hatta utibat بالدماء على ثم عاد إلى مكة حزينا وسلوا ما في الجبال فيها بأجال عصبية وقال إني أرجو أن يحيي الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبله الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Punya kita yang merawat. Kalau kita nggak apa, Muhammadiyah sama apa? Wah, habis itu merawat kalau kita. Betul. Punya siapa? Punya siapa? Punya kita, maka kita harus merawat. Debat, berjanji, debat, suduran, burda. Suatu hari ada orang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Musi. Orang Muslim murid daripada Syekh Abdul Hasan Syadili. Syadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masih. Abdul Salam bin Masih murid dari Abu Madad Al-Hawth. Al-Busiri sakit stroke semula oleh sultan
suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Banyak sering jumpa Rasulullah. Jawa, panjenengan sering jumpa Rasulullah. Dereng, jumpa pocong. Matur sahabat Busiri, ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya ingin bikin syair, qasidah malam-malam panjenengan, nyanjung panjenengan. Ya sekali. Seminggu jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibunyikan mas yang ingin dengar. Dibaca sampai selesai. Fatabas sama sallallahu alaihi wasallam. Ngajarin tersenyum. Walau dia minum anu, senang ngajarin dipuji senang. Wa masah jasadahu, musa badannya. Fata'afa fauran, sekali itu juga sembuh. Syekh Hasan. Ya, Syekh Busiri. Mana syairnya? Kiai berapa ya Allah? Amin tadakuri jironin bidi salami Masa tadam anjaro min muqlatin bidami Am habbatir rihu min tilqai katimatin Wa awmadul barku fit dhulma'i min idhami Fama li'ainayka in kultafu fahamata Fama liqalbika in kultastafik yahimi Ayahsabu sabu'an al-hubba mukatimu Ma baina musajimin min huwa muttarimi Laulal hawa lam turid dam'an ala talali Wala artali dinil bani wal alami Fakaifatum ki apa betul? Alhamdulillah. Anta zakul jiran biji salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena kamu lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu siang panas, angin bertiup kencang di desa Kalbimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Ibon? Kenapa hatimu resah? Kenapa yang makan gak enak tidur, gak enak minum? Kurus kering kamu ini gak enak makan. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok lagi gendut kamu ini. Ayo nak kue, ojo mungkin. Kelihatan sekali kamu lagi cinta ini. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arroqoni wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawa al-udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam tarumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku cintai, ku rindukan, ku tangisi, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu gendengi? Siapa? Kamu mabuk sampai nangis itu siapa? Yang saya tangisi, yang saya kangen adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Taqalain. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wastaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami Huwal habibul ladhi awal mutahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihabdin ghairi mutfasimi faqun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi mutamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Saya lagi kamu, lagi rindu, nangis gak berhenti-berhenti. Yang kerindukan adalah bukan gadis di dusun Salam, bukan siapa-siapa, tapi Sayyiduna Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamil, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falid, bin Abir, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusharif, bin Akhmuh, bin Idris, bin Hormuz, bin Medalil, bin Qinan, bin Anush, bin Syed, bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu leluhurnya jelas betul. Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhurnya Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan? Jelas? Sebut 10. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas. Hafidhul ilah karomatan li Muhammadin abahul amjada syawt al-ism tarakus sifat rum'aru bin adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhur Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dari Adam sampai ibunya dan bapaknya. Dijaga dari apa? Tarakus sifat. Tidak ada yang berbuat zina. Dan Nabi Adam sampai Sayyid Abu Aminah yang saya sebut namanya tadi, tidak berbuat zina, dijaga oleh Allah karena menghormati kesucian Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Seharusnya Adam diciptakan, Nur Muhammad dititipkan tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir ke Nabi Syekh, terus mengalir sampai Syekh Abdul Muttalib. Mukanya terang benderang, pindah datang ayahnya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Omai Siti Aminah padam. Abdullah dari jauh, dari jauh melihat rumahnya Aminah padam. Ada apa itu? Rumahnya Aminah padam. Heran padam itu. Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah lihat rumah Aminah padam apa? Suwaibah pergi, gak lama datang. Ya Ami majikan, Siti Aminah melahirkan bayi. Laki-laki dikasih nama Muhammad. Dari bayi itulah singa yang untuk menerangi rumahnya Aminah. Dari bayi itu Abu Lahab gembira, jingkrak, aku dia ponakan lanang lahir dengan membawa sinar. Tuaibah, mulai besok kamu bukan budak, kamu merdeka bebas. Itu nanti pahalanya Abu Lahab terakhir pada kafir. Setiap hari Senin ditas dari rokok. Selasa masuk lagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat. Selasa masuk lagi selamanya. Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman. Selamanya يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات موحدا. Abu Lahab kafir. Dalam surat Tabat Yadul Lengkap sudah dipastikan Abu Lahab belum merokok, jahim. Tapi kalau hari Senin ditas, karena apa? Disururi bi Ahmada, bunga gembira lahir Nabi Muhammad. Famadhan bin Abdulladzi kana umruhu li Ahmad masruran. Maka seperti apa pahalanya orang NU yang setiap saat baca maulid. Akikah maulid, omai jadi maulid, anak lulus maulid, ungkapan kate maulid, panen jadi maulid. Seperti apa pahalanya itu? Famadhan bin Abdulladzi kana umruhu li Ahmad masruran. Seperti apa pahalanya orang suka rajin baca maulid? Insya Allah pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya betul? Percaya. Percaya betul? Percaya. Yang percaya pasti
Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Yang tidak percaya pasti gak dapat syafaat Rasulullah. Terserah panjenengan, percaya betul dengan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, contoh saya, orang yang banyak dosanya datang ke Madinah, istighfar mengiringi Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pun ikut mendukung istighfarnya saya. Allah pasti mengampuni dosa kami. Lawan jadi Allah tawwab, dalam tauhid pasti. Lawan jadi Allah tawwab. Syaratnya Kanjeng Nabi mendukung ACC. Syaratnya Kanjeng Nabi mendukung bukan. Saya pengen dosanya umroh, ziarah ke Madinah, istighfar mengiringi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ikut dukung. Istighfarnya saya didukung ACC lah. Lawan jadi Allah tawwab. Itu berarti Kanjeng Nabi sahibis syafaatil ammah. Kanjeng Nabi punya otoritas memberi syafaat kepada semua umat siapa saja. Paham boleh? Qarna fit duha wala sawfa yu'ti fasarqulu balada kal aqab hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzab aw yu'u. Kata Ibnu Abbas, saya baca surat yang satu ada ayat wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Muhammad jangan opo wae tawi minta apa saja saya kasih fatarda sampai ente senang, sampai kamu senang happy lah jangan opo wae. Hasya Rasulullah tarda, Rasul tidak meridho wa fina man adu besau kalau dalam ilmu yang disiksa. Kalau ada semua jawab siksa Rasul ridho betul betul ridho. Nah Allah mau memberi apa saja pemberian kepada Muhammad asalkan Nabi Muhammad fatar itu. Insya Allah kita semuanya min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul amin ya. Harus tinggal amin. Ya Allah, orang Islam harus menang. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah dari bawah. Kamu di atas. Kalau betul-betul kamu beriman, maka menang itu wajib. Kata Allah, menang itu wajib, kalah itu dosa. Siap menang? Siap? Asal kalah harus. Paham betul? Paham betul? Kita harus kalah itu dosa. Pintar wajib, bodoh dosa, kaya wajib, kalah dosa, menang wajib, kalah. Monggo harus menang deh. Apalagi menghadapi tantangan yang akan datang yang luar biasa. Alhamdulillah Wahabi di sana di Saudi yang putra mahkota Muhammad bin Salman sedang melakukan reformasi. Wahabi pinggirkan. Maka dia mengatakan terorisme itu asal dari Wahabi. Kalau ada Wahabi khutbah Jumat yang agak keras, agak pecah, yang melawan bunuh. Di sana sekarang, Masya Allah, luar biasa di Saudi Arabia. Maka di Wahabi sini ada orang agak dingin soalnya nggak lantak lagi. Di sana sudah Muhammad bin Salman akan reformasi membuka Saudi Arabia dengan keterbukaan budaya, peradaban, keilmuan, filsafat mulai masuk. Haram filsafat itu haram dan mulai dibuka sekarang. Pendidikan di Saudi Arabia yang ekstrem, yang radikal pecat dan imam. Lawan bunuh, misalkan bunuh. Ulama Wahabi dibunuh oleh Muhammad di sana karena melawan. Alhamdulillah. Sehingga biar yang tewas selamat. Mana nggak kok nggak itu. Ya sekarang ada banyak organisasi yang tadinya ahli bid'ah, sekarang dia mingkem kan, dia mingkem ya, ini sepi ya. Yang dia teh. Nah baru sekarang ternyata madhab yang wilayah qiyamah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berkat wontennya pesantren dan ulama-ulama
cegap sunat mawon. Syukran wa duntum fil barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.